Salam bahagia sahabat PH semua. Hari ini kita ada acara BBM, Bincang-Bincang Musik. Kita kedatangan tamu spesial, salah satu sifu saya yang jauh-jauh dari Tanjung Pinang. Kalau kalian tahu hits terkenal dari Ari Lasso, Aku menangis, maafkan aku membuatmu tak suka. Karena aku dari BCL, ingin marah, melampiaskan dan banyak hits lainnya. sekarang atau 50 tahun lagi. Beliau ini sudah lama tak jumpa. Kita ajak ngobrol-ngobrol langsung aja. Mr. Teguh Deswanto. Halo. Mana nih kameranya? Nah, ini ada dua itu. Kameranya muter-muter. Iya. Nah, Ya, Andre, gimana? Nah, ini sahabat PH. Jadi Mr. Teguh Deswanto atau saya biasanya panggilnya itu Wak Teguh. Yup. Ya. Gimana Wak Teguh kabarnya? Alhamdulillah Andre akhirnya bisa sampai di Jogja. Kita bisa jumpa Andre Iya. di dinginnya Kaliurang. Kaliurang. Iya. Sahabat PH, kita sekarang di Riverside, salah satu tempat yang eksotis, Wis, ya. pokoknya kalau di sini nih kayaknya banyak lagu nih. Andre. Kita bertemu di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah persoalan. Di tengah-tengah persoalan, betul. Di tengah-tengah persoalan kita berkumpul dan mencoba membuat sesuatu. Acara ini memang acara yang sangat fenomenal karena baru dibikin. Jadi Pak Teguh ini salah satu yang paling ditunggu. Karena saya sering cerita sosok beliau ini di PH atau Peristiwa Harmoni. Jadi baik anak-anak maupun orang tua dalam perjalanan musik, beliau salah satu orang yang sangat berpengaruh. Gitu. Jadi kita sedang di Jogja. Nah, kita mau tanya-tanya nih, lagi ngapain Wak kesini Wak? Nggak tahu nih, kayaknya nyasar apa gimana nih? Nyasar di tempat yang tepat ya. Iya, terjebak dalam keindahan ya. Terjebak dalam keindahan. Mantap. Ini Andre apa? Setelah rilis Pertemuan Arus kemarin, Berani berbuat. Hey, hey. Ya. itu respon dan respeknya bagus. Oke. Jadi salah satu akibat dari respek itu, respon itu sampai ke sini akhirnya. Oke. Walaupun kita tahu untuk kondisi seperti ini, untuk berbuat sesuatu agak tidak semudah sebelumnya. Ya. Tapi karena nggak ada pilihan, nggak ada alasan yang tepat untuk tidak berbuat, jadi mau nggak mau Ya. aku harus sampai di Jogja, ketemu Andre, Ya. ketemu teman-teman, ketemu ilmu-ilmu baru, ketemu Ya. suasana-suasana baru yang aku berharap bisa muncul lagi karya-karya berikutnya. Oke. Untuk for your information, wes kayaknya nih. Wis, informasi. Bukan sekedar informasi, jadi Melontoh. iya. Tadi kan saya sedikit flashback tentang sosok Wak Teguh ini, bahwa beliau itu adalah salah satu komposer besar di Indonesia ini. Dan sekarang beliau membuat satu band yang bernama Pertemuan Arus, ya Pak. Yup. Ya, nanti bisa linknya ada di deskripsi, nanti bisa dicek, bisa di like, komen. Ya, di link YouTube Teguh Deswanto. Deswanto, ya. Teguh Deswanto yang musiknya benar-benar berbeda dari sebelumnya, Pak ya. Ya, ini agak, ya bukan agak ya, maksudnya fresh lah, Fresh. Keluar dari zona nyaman lah ya. Ya. Biasa kan bikin lagu pop, nungguin sejuta kopi kan. Iya. Jadi sekarang lebih ke buat liriknya lebih ke gimana bisa men-trigger kawan-kawan, gimana musiknya bisa membuat mereka memacu itu. Jadi target pasarnya tidak begitu diperhitungkan gitu. Jadi lebih ke permintaan badan sebagai seniman itu aja lah. Jadi lebih ke ayo mari kita buat sesuatu yang
ajak kawan-kawannya bikin sesuatu yang baru ya gitu. Oke, masih tentang pertemuan arus ya. Sebelum kita bahas tentang proyek di sini, titik apa yang akhirnya membuat berani keluar dari zona nyaman yang biasanya, yang notabene pop? Iya, kebetulan lagu yang beredar 20 tahun terakhir kan pop ya. yang bisa apa namanya? Bisa sepakat dengan pasar itu. Karena kondisi berbeda sekarang kan. Kalau dulu kan label kan memegang peran penting gitu, Andre. Dia yang membuat pasar itu seperti apa, dia punya kekuatan tersendiri. Sekarang itu berubah. Di era pandemi ini semuanya berubah, nggak ada sesuatu yang pasti lagi, nggak ada sesuatu yang pakem lagi, bentuk-bentuk rumusan-rumusan marketing, rumusan-rumusan tentang bisnis musik jauh berubah. Jadi pertemuan arus itu secara pribadi dari situ kita menemukan hal baru dari pola bisnisnya terutama. Jadi itu ya salah satu triggernya. Kalau dulu kita ada pakem-pakem tertentu yang harus kita ikutin, sekarang karena kondisi keadaan sekarang yang berbeda sekali, baik itu dari sisi teknologi maupun komunikasi, sekarang sudah ada medsos dan lain sebagainya ya. Terus sampai di mana Pak untuk perjalanan band yang pertemuan arus kemarin? Planningnya ke depannya bagaimana? Iya, tetap paling kita standarisasinya tuh ya bikin single berikutnya, berikutnya. Tapi sekarang ini masih promo kan. Jogja ini salah satunya promo. Promo ke teman-teman, kolaborasi dengan teman-teman. Kadang kita hanya by WA atau by handphone, kayaknya energinya kayaknya nggak asik. Kalau udah jumpa ngumpul tuh beda kayaknya. Ya berapa hari kita di sini kan beda kan. Nah, itu. Memang kelihatannya sepele tapi harus diperjuangkan ya. Sampai mati-matian gimana caranya harus ngumpul lah. Gitu. Jadi terus terang aja kemarin berapa malam kita di sini banyak hal baru yang kita dapat ya. Banyak hal baru. Itulah enaknya kalau ngumpul. Banyak hal baru itu adalah poin yang kita underline di sini. Tentunya di kondisi yang semuanya tidak siap ini, yang bisa kita lakukan adalah selalu berusaha kreatif ya. Nah itu nih paling bedanya kan gini. Biasa Andre atau saya di sebuah studio gitu kita konsep kan. Kita konsep, gimana. Sekarang kan enggak. Kerja sendiri. Sekarang kita harus datang di sini, kita harus spontanitas, kita harus pasang target untuk waktu yang singkat harus dapat sesuatu. Nah, jadi sudut pandangnya sudah berbeda gitu. Ketika dengar audio di studio tuh semuanya harus perfect. Perfect. Di sini yang kita butuhkan spontanitasnya, energinya, suasananya, momennya, itu yang kita fokuskan gitu. Jadi spontanitas tuh hal yang sangat fresh bagi aku terutama saat ini. Nah, tadi malam itu spontanitas bikin lagunya cuma setengah jam, udah jadi lirik dari apa sampai malam langsung selesai aransemennya, musiknya langsung kita bikin visualnya kan. Nah itu kan hal yang baru ya, hal yang baru sekali gitu, dengan studio yang nggak perlu pakai peredam, gitu. Ambience live-nya benar-benar berasa ya. Nah kalau si bahasa Cano naked voice-nya gitu. Ya naked voice ya. Jadi ini agak lompat-lompat ya ceritanya, nggak apa-apa karena emang ini sesi yang spesial, jadi kita bikin segmen nggak usah terlalu formal ya. Ingin berbagi kisah karena ada beberapa hal baru yang sangat menyenangkan di sini. Saya sendiri tentunya yang biasa di studio yang harus perfect, ada banyak hal yang harus presisi. Kalau di sini semuanya yang penting kumpul dan ternyata itu malah lebih cepat Wak ya kayaknya. Ya itulah apa ya. Kalau kita pandang sisi teknis, malam itu jauh dari sisi teknis. Gitu. Tapi spontanitas untuk jadikan not itu menjadi bisa layak didengar, malam itu udah lebih dari cukup bagi aku pribadi gitu. Suasananya, momennya gitu. Itu hal yang untuk tenaga berikutnya kan. Jadi tenaga bahan bakar ya. Bahan peluru lagi gitu. Gitu. Beliau ini di samping dalam rangka promo pertemuan arus, jadi di sini juga secara natural berkumpul dengan teman-teman yang sudah berapa tahun Pak? 10, 20 ya? Ya, 296 terakhir. 96. Beliau juga pernah punya band di Jogja ini yang namanya